Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-18. Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya." Jadi kisahnya saudara, pada 1 Raja-Raja 13 ini Yerobeam yang adalah raja dari Israel, dia mempersembahkan korban bakaran, tetapi korban bakarannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena seharusnya dia mempersembahkan korban dengan para imam-imam dari suku Lewi, tetapi dia dengan seenaknya mengangkat imam-imam dari kalangan bukan suku Lewi, dan itu begitu menyakitkan hati Tuhan dan menimbulkan murka dari Tuhan. Dan dikirimkanlah seorang abdi Allah dari Yehuda untuk berkata kepada Yerobeam dan kepada orang Israel pada saat itu bahwa mereka akan mengalami yang namanya perkara yang luar biasa. Artinya mereka, mezbah yang mereka naikkan kepada Tuhan akan menjadi terbelah. Dan ketika Yerobeam melihat itu, marahlah Yerobeam, dan ketika dia mengacungkan tangannya untuk menangkap abdi Allah itu, tiba-tiba tangannya kejang dan tidak bisa kembali. Tetapi oleh karena belas kasihan daripada Tuhan, akhirnya abdi Allah itu berdoa sehingga doanya itu dikabulkan dan mujizat terjadi, dan tangan dari Raja Yerobeam ini kembali bisa digerakkan kembali seperti sedia kala. Dan Tuhan sudah berfirman kepada abdi Allah ini supaya dia tidak makan dan minum di negeri itu, tapi dia harus kembali ke Yehuda dengan jalan yang lain. Dan ketika dia saat itu sedang berjalan, dia dihampiri oleh seorang nabi tua juga yang berasal dari daerah Betel ini. Dan ketika dia dihampiri oleh nabi tua ini ternyata berbohong, saudara. Ayat yang kita baca tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan bahwa nabi dari Betel ini, dia berbohong kalau dia juga mendapatkan suara bahwa malaikat Tuhan menghampirinya dan meminta kepada abdi Allah itu untuk dibawa ke rumahnya. Dan kalau saudara membaca terus sampai ayat yang ke-19 dan seterusnya, abdi Allah ini mengikuti kemauan dari nabi tua ini. Dan ketika itu terjadi, maka marahlah Tuhan karena dia tidak dengar-dengaran dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan akhirnya oleh karena kehendak Tuhan, abdi Allah yang dari Yehuda ini akhirnya diterkam singa dan dia mati, tubuhnya tercampak di pinggir jalan. Artinya apa? Dia tidak dengar-dengaran akan apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi dia malah justru mendengar dari perkataan orang yang berbohong. Artinya hari ini kita belajar, saudara, kalau kita sudah mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yuk kita lakukan dengan benar. Kalau orang berkata apa tentang kehidupan kita, kita wajib mengujinya. Perkataan itu benar tidak berasal daripada Tuhan. Hari ini kita belajar dari abdi Allah ini. Dia sudah mendengar secara langsung apa yang Tuhan perintahkan atas hidupnya, tetapi kesalahannya adalah dia tidak menguji setiap roh, dia tidak menguji setiap perkataan orang lain yang ditujukan kepadanya, sehingga dia tertipu, dia dibohongi, dan akhirnya dia melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan, dan bahkan dia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Hari ini kita belajar, saudara, yuk kita sendingkan telinga kita kepada Tuhan. Dan kalaupun ada dari antara orang-orang yang hari ini mungkin membuat perkataan atau menyampaikan perkataan dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus mengujinya, apakah perkataan itu adalah perkataan yang benar dari Tuhan atau tidak. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Yuk tetap hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan, dan saya percaya kita tidak akan salah melangkah. Tuhan Yesus memberkati.